Penyuluh Peduli Umat Kuari Bebujang TV adalah televisi, penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Ribebujang yang disingkat PPU Kuari TV, yang merupakan kreativitas antara penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Ribebujang. Selamat menyaksikan. Berikan hidayah kepada kita semua. Kita patut bersyukur kita punya Tuhan Allah yang tak punya kelemahan. Jadi kalau ada, saya katakan tadi, setiap orang yang mengaku ataupun apapun bentuknya, walaupun dia mengaku hebat, mengaku sakti, kalau punya kelemahan, dia makan, dia minum, pasti bukan Tuhan. Apalagi dia dilahirkan kemudian mati. Nah, permasalahannya ada satu pertanyaan, ketika ada Tuhan mati, kemudian yang mematikan siapa? Padahal kalau dijawab yang mati kan malaikat. Malaikat yang menciptakan siapa? Tuhannya kan mati. Makanya Tuhan Islam tetap tidak akan beralih ke yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang tangan Pak ya, ikuti saya baca syahadat Pak ya. Sudah mantap betul Pak ya. Saya ulangi lagi. Ikhlas menerima agama Islam, tidak ada paksaan ya. Jadi nanti ketika di kemudian hari ada permasalahan, tidak akan untuk siapapun Pak ya. Lah kita mulai Pak ya. Alhamdulillah. Ikuti saya Pak ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya ulangi sekali lagi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi Rabba wa bil Islami Dina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Amin. Alhamdulillah, Bapak sekarang sudah sah menjadi orang Islam, maka siap menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya Pak ya. Sudah ikhlas menerima secara lapang dada Pak ya, lahir dan batin ya. Alhamdulillah. Jadi begitu Pak. Nanti Bapak silakan belajar lagi bagaimana cara beribadah secara Islam. Kalau nanti bapak-bapak yang ikut mengantarkan itu dibimbing Pak ya. Karena ketika kita sudah berikrar bahwa aku berislam, maka kita harus betul-betul menjalankan syariatnya, di antaranya bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat. Nah, kenapa dalam Islam itu ada sholat? Itu bentuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah itu tidak butuh kita sebetulnya, tapi kita yang membutuhkan Allah. Maka dalam Islam ada ajaran kita disuruh sujud kepada Sang Pencipta supaya menghilangkan kesombongan. Dalam sujud itu ada gambaran, ada perumpamaan. Orang yang sholat itu tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Baik dia jenderal, baik vokal, ketika sholat sama-sama sujud. Artinya di hadapan Allah kita sama-sama hamba, sama-sama disuruh menjadi khalifah di muka buminya Allah, menjadi penebar kebaikan. Jadi nanti setelah ini Bapak saya ingatkan lagi tadi, diperbaiki lagi masalah mandi wajibnya tadi itu. Kemudian masalah wudhunya bagaimana? Sudah pernah tanya-tanya masalah itu Pak? Belum ya? Sekolah aja lihat-lihat. Oh gitu ya. Kalau masalah sholat sudah pernah lihat juga ya. Ya nanti dibimbing lagi, minta bimbingan sama yang sudah tahu-tahu itu. Jadi dalam Islam itu ada 5 kali kita mendirikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita sendiri. Karena sholat ini kalau digambarkan ada satu buku itu yang menulis tentang filosofi sholat. Itu luar biasa ketika dihubungkan dengan alam semesta. Gerakan sholat itu kalau dijumlah Pak, itu sama dengan perputaran bumi. Contoh, posisi orang berdiri 180 derajat. Kenapa rukuknya 1 kali? Karena rukuk itu 90 derajat. Jadi
Kemudian, kenapa sujudnya 2 kali? Karena sekali sujud itu 45 derajat, 2 kali menjadi 90 derajat. Ruku sekali 90 derajat, sujud 2 kali menjadi 90 derajat, 90 derajat, tambah 90 derajat, 180 derajat. 180 derajat ditambah posisi berdiri sebanyak 360 derajat. Perputaran bumi ini 360 derajat. Maka sholat ini sebetulnya untuk menselaraskan kita dengan perputaran alam. Maka itulah bukti kebenaran Islam ketika diteliti itu selaras dengan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu bukan sekedar kita hanya melakukan gerakan-gerakan, tapi itu luar biasa ketika dimaknai. Maka nanti silakan Bapak belajar lagi bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana caranya ibadah yang benar. Dan Islam ini agama yang sangat kasih sayang, Pak, sangat rahmatan lil alamin. Bahkan ada dalam satu riwayat, dalam satu hadis disebutkan, ketika kita kencing, kata Rasulullah, ketika engkau kencing janganlah kencing di lubang, karena takut ada hewan di situ yang kemudian terkencingi. Bayangkan Pak, kita menyakiti hewan saja dalam Islam tidak boleh. Kecuali memang ketika hewan yang kita dengan berdasarkan syariat, mungkin ada hewan yang berbisa, boleh kita bunuh. Atau mungkin kita menyembelih ayam boleh dengan cara-cara yang baik. Tapi hewan-hewan yang tidak mengganggu kita, itu tidak boleh kita sakiti, apalagi manusia. Itu kasih sayang, bentuk kasih sayang agama Islam yang luar biasa seperti itu, yang barangkali mungkin selama ini kita belum mengenal. Maka pelajari Islam lebih dalam supaya kita semakin bertambah mantap keislamannya. Karena Rasul itu sangat menyayangi orang-orang di sekitarnya, sangat menyayangi apapun di sekitarnya. Dalam satu riwayat Pak, itu ada seorang Yahudi, itu bukan Islam, orangnya itu buta. Itu setiap hari dikasih makanan, disuapi sama Nabi Muhammad. Itu orang buta tadi tidak tahu kalau yang menyuapi Nabi Muhammad. Setiap hari dia disuapi, setiap hari mencaci Nabi Muhammad. Dia bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu tidak benar. Masa dia menyebarkan agama baru, padahal yang menyuapi dia Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad itu meninggal dunia, maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya, yaitu Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang pernah dilakukan Rasul yang aku belum lakukan? Aisyah mengatakan, wahai ayah, Rasulullah itu selalu mendatangi seorang yang buta, seorang pengemis di pojokan pasar. Dia selalu membawakan makanan, itu yang dilakukan Rasulullah. Maka kemudian Abu Bakar membawakan makanan kepada orang buta tadi. Ketika datang ke situ, ini Pak makanan untuk orang buta tadi merasa ganjil. Ini kayaknya bukan orang yang biasanya, kata orang buta. Loh, kenapa Anda tahu? Kalau orang yang biasanya bukan hanya diletakkan di depanku, tapi disuapkan ke mulutku. Nah, Anda ini siapa? Anda ini siapa katanya? Artinya sambil disuapi sama Abu Bakar, dia mengatakan, aku memang bukan orang yang biasanya, aku sahabatnya. Yang orang biasanya kemana? Orang biasanya telah meninggal dunia, telah wafat, kata Abu Bakar. Lalu itu orang yang biasanya itu baik sekali, tidak seperti Muhammad katanya. Muhammad ini orang yang gangguan, orang yang jahat kejam katanya. Artinya apa? Abu Bakar mengatakan, Bapak tahu siapa orang biasanya yang menyuapi Bapak tiap hari? Orang tadi mengatakan, tidak, aku tidak tahu. Yang jelas dia sangat baik denganku, orangnya lemah lembut. Artinya Abu Bakar mengatakan, itu adalah Muhammad Rasulullah. Baru menangis Bapak tadi Pak, dia matanya pula tadi menyatakan masuk Islam karena kelembutan Rasulullah. Itu ajaran Islam. Jadi menyayangi semua makhluk. Maka nanti ketika Bapak masuk Islam, maka silakan pelajari lagi supaya menjadi orang yang beragama yang baik, yang menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Mungkin sebelum saya akhiri, ada mungkin yang perlu ditanyakan dari Bapak, silakan Pak. Ya, ada ya. Ya mungkin itu mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan iman yang kuat. Dan sebelumnya, mari kita sama-sama kita berdoa supaya mungkin bisa menambah kekuatan iman kita semua, khususnya kepada Bapak tadi yang baru memperoleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bukan ya.
Yuk.